Shalom saudara. Pada dasarnya berhala sama artinya dengan Allah, yang arti sempitnya adalah objek yang disembah dan dipuja. Kalau objek itu adalah Tuhan semesta alam, maka disebut sebagai Allah. Tetapi untuk objek yang lain disebut berhala. Jadi siapakah Allah bagi seseorang? Dialah berhalanya. Atau siapakah berhala seseorang? Dialah Allahnya. Kata berhala dalam teks Ibrani sering digunakan adalah elil, yang artinya tidak ada hasil, tidak mencukupi, tidak bernilai. Dalam teks bahasa Yunani, untuk kata berhala adalah idololatres. Idololatres bertalian dengan kata latreia. Kata ini bertalian dengan pengabdian atau pelayanan. Dalam hal ini, berhala adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk melakukan pengabdian atau pelayanan. Adapun pengertian berhala dalam arti luas adalah sesuatu atau satu pribadi yang dianggap paling berharga sebab mendatangkan kesenangan atau kebahagiaan atau keuntungan serta keamanan. Tentu saja berhala bagi seseorang adalah pusat kehidupan di mana seseorang bergantung dan jiwanya melekat. Seseorang tidak akan merasa lengkap tanpanya. Kehidupan ini akan menjadi sepi dan kosong tanpanya. Dengan demikian, seseorang tidak bisa hidup tanpa berhala atau Allah. Dalam hal ini, berhala atau Allah adalah kelengkapan hidup yang mutlak yang harus ada. Allah atau berhala adalah pasangan hidup. Kalau istri atau suami adalah pasangan hidup sepadan, artinya sama-sama manusia. Dan manusia tidak baik seorang diri. Tuhan adalah pasangan hidup yang tidak sepadan, artinya tidak berjenjang, sama tetapi mutlak harus dimiliki. Kemutlakan Tuhan sebagai pasangan hidup ini dituangkan Paulus dalam Efesus 5 ayat 32, yaitu ketika Paulus berbicara mengenai hubungan suami istri. Kalau menjadikan pribadi Tuhan semesta alam sebagai Allah, maka seseorang tidak bisa menikmati apapun tanpa persekutuan dengan Dia. Dia adalah pribadi yang bisa membahagiakan jiwa manusia. Dengan demikian, Tuhan adalah pribadi yang bisa dinikmati. Berbeda dengan kuasa jahat yang hanya bisa memberi kebahagiaan atau kesenangan dengan fasilitas dunia ini, sebab dirinya tidak bisa dinikmati. Iblis bisa menyenangkan jiwa manusia dengan berbagai fasilitas, sehingga manusia tidak merasa membutuhkan Tuhan. Dengan demikian, kalau seseorang bisa menikmati dunia ini tanpa persekutuan dengan Tuhan, berarti ia tidak menjadikan Tuhan sebagai Allahnya. Itu berarti dia menyembah iblis. Jadi siapakah Allah bagi seseorang? Dialah berhalanya. Atau siapakah berhala seseorang? Dialah Allahnya. Amin.